Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Faruk Amrullah. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem operasi dan OS yang saya pilih. Oke, langsung aja di sini kita ke PPT-nya ya, ke materinya. Nah, apa sih sistem operasi itu? Pasti pada bertanya-tanya kan, sistem operasi itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Sistem operasi itu atau operation system adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program atau aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Nah, sistem operasi itu tidak hanya ada di komputer. Sistem operasi ada juga di smartphone, konsol game, dan macam. Tanpa adanya sistem operasi itu tidak akan jalan. Jadi contohnya seperti itu. Nah, sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras seperti sebagai masukan dan keluaran dan alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program, aplikasi, dan perangkat keras komputer. Meskipun kode aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan sering kali akan menghubungi OS atau terputus oleh itu. Sistem operasi yang ditemukan pada hampir semua perangkat yang berisi komputer dari ponsel dan konsol permainan video untuk superkomputer dan server web. Nah, di sini kita langsung masuk ke fungsi sistem operasinya. Nah, fungsi sistem operasi itu ada yang fungsi sistem operasi jaringan sebagai networking basic yang dapat membedakan beberapa bagian pada unit-unit komputer dalam jaringan. Nah, yang kedua itu ada sebagai kontrol sumber daya lokal komputer, meliputi fungsi proses dan distribusi antar memori, proses perencanaan dan penjadwalan, proses manajemen dalam mesin multiprosesor, kontrol periferal, dan proses fungsi manajemen sumber daya lainnya dari OS lokal. Oke. Nah, di sini ada fungsi sistem operasi jaringan sebagai server harus mampu melakukan kontrol sarana sumber daya jaringan agar dapat digunakan secara bersama, seperti menjaga sumber daya dan direktori jaringan, pengelolaan permintaan akses remote ke sistem file dan database, manajemen antrian atau permintaan atau query bagi pengguna jarak jauh untuk perangkat periferal, melayani permintaan klien untuk mengakses aplikasi dan sumber daya jaringan. Sistem operasi ini mengarahkan permintaan untuk sumber daya jaringan dari aplikasi remote dan pengguna. Nah, lanjut kita ke tujuan sistem operasi. Apa sih tujuan sistem operasi itu? Yang pertama, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Dan yang ketiga, sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien, dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Oke, lanjut ke jenis sistem operasi. Jenis sistem operasi itu ada 5 jenis-jenisnya ya, atau macam-macam ya. Setahu saya ada 5. Yang pertama itu ada DOS atau DOS. Yang kedua ada Windows. Yang ketiga ada Linux. Yang keempat ada sistem operasi Mac OS. Yang kelima terakhir ada Unix. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang OS pilihan saya, yaitu Arch Linux. Apa sih Arch Linux? Arch Linux itu adalah sebuah distro x86 atau x86 sampai 64 yang dikembangkan secara independen berdasarkan model paket rolling release. Pendekatan desain pengembang distro ini berfokus pada minimalisme, keanggunan kode, kebenaran program, dan modernitas. Versi 0.1 atau Homer telah dirilis pada 11 Maret 2002. Nah, di Arch Linux itu ada manajemen paket yang unik.
Nah, saya akan menjelaskan manajemen paket yang unik itu apa. Arch menggunakan sistem paket binary yang mudah digunakan atau pacman, yang mengizinkan Anda untuk mengupgrade sistem dengan satu perintah. Pacman dibangun dengan bahasa C dan didesain untuk ringan dari bawah hingga ke ujung atas untuk menjadi ringan, simple, dan sangat cepat. Arch juga menyediakan sistem pemaketan yang ports-like atau Arch Build System untuk memudahkan membuat paket dan menginstal paket dari kode sumber dan bisa disinkronisasikan dengan satu perintah. Bahkan Anda juga dapat membangun kembali sistem Anda dengan satu perintah. Semuanya dilakukan dengan sangat mudah dan transparan. Model rolling release memungkinkan satu kali instalasi kemudian upgrade berkesinambungan tanpa pernah harus melakukan instalasi ulang atau upgrade besar-besaran dari satu versi ke berikutnya. Nah, di dalam selain tadi manajemen yang unik, ada modernitas Arch Linux. Arch Linux berusaha untuk menyediakan versi stabil terbaru dari perangkat lunak berdasarkan sistem rolling release. Saat ini kami mendukung set paket core untuk sistem dasar i686 dan x86-64. Ribuan tambahan paket binary berkualitas tinggi dari pengembang dan repositori pengguna, serta ribuan script PKG build untuk membangun dan memaketkan dari kode sumber. Arch menyediakan software vanilla non-patch. Paket-paket yang ditawarkan adalah murni dari upstream, sebagaimana awalnya itu ditujukan untuk didistribusikan. Patch hanya terjadi dalam beberapa kasus untuk mencegah kerusakan parah, contohnya ketidakcocokan versi yang mungkin terjadi dalam model rolling release. Arch juga menyediakan fitur-fitur baru yang tersedia untuk pengguna GNU atau Linux, termasuk file system modern seperti ext234, Razer, XFS, JFS, LVM2 atau EVMS, software RAID, dukungan UDEV dan initpio serta kernel terbaru. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan OS Arch Linux. Kelebihannya itu ada dari Arch Linux itu adalah stabil, rolling release, vanilla dengan patch perlunya, distro yang berbasis komunitas, dan Arch menyajikan lingkungan instalasi yang sederhana tanpa GUI. Nah, yang kekurangannya itu ada lebih cocok buat desktop daripada server. Yang kedua ada ditujukan bagi pengguna mahir. Yang ketiga tidak ada lingkungan desktop default arsitektur yang didukung tidak sebanyak Debian. Nah, di sini saya akan memberitahu kenapa saya memilih Arch Linux. Kenapa sih saya memilih Arch Linux ini? Karena saya ingin menambah wawasan saya dalam sistem operasi ini. Contohnya saya masih banyak sistem operasi itu yang harus saya pelajari ya. Tapi yang akan saya perdalami ini saya ingin mempelajari Arch Linux. Alasan saya sih untuk menambah wawasan. Jadi sekian dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.